Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni kelompok 5 dengan judul Asbabul Nuzul dari mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Asbabul Nuzul dengan apa saja yang ada di dalam Asbabul Nuzul, mulai dari pengertian, macam-macam kaidah-kaidah, kegunaan serta kesimpulan yang akan kami bahas pada bab Asbabul Nuzul ini. Maka dari itu, teman-teman semua jangan pernah lewatkan dan kita simak baik-baik tentang bab Asbabul Nuzul ini. Tak perlu tunggu lama lagi, mari kita saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW atau suatu pertanyaan yang dihadapkan kepada Nabi yang berhubungan dengan ayat yang diturunkan pada saat itu. Fakta sejarah bahwa turunnya ayat-ayat Al-Quran ada dua macam cara, yaitu 1. Ayat-ayat yang turun didahului oleh suatu sebab dan ayat-ayat yang turun tanpa didahului oleh suatu sebab. Nah, di sini ayat-ayat yang turun dengan didahului suatu sebab, dalam hal ini ayat-ayat tasyri'iyah atau ayat-ayat hukum merupakan ayat-ayat yang pada umumnya mempunyai sebab turunnya. Jarang atau sedikit sekali ayat-ayat hukum yang turun tanpa suatu sebab. Dan sebab itu dikarenakan dan turunnya ayat itu dikarenakan ada kalanya berupa pertanyaan dari kalangan Islam atau kalangan lain yang tujuannya kepada Nabi. Untuk ayat-ayat yang turun tanpa didahului oleh suatu sebab, ialah ayat-ayat yang semacam ini banyak terdapat di dalam Al-Quran dan jumlahnya lebih banyak daripada ayat-ayat hukum. Misalnya, ayat yang mengisahkan hal ihwal umat yang dahulu beserta nabinya atau menerangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, atau juga menceritakan hal-hal gaib yang tak akan terjadi atau menggambarkan keadaan hari kiamat beserta nikmatnya surga dan siksaan neraka. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama ada ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, yaitu beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab, misal turunnya surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ada juga contoh yang lain, yaitu peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ayat di atas menurut riwayat diturunkan berkaitan dengan beberapa sebab berikut, yaitu dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Nabi SAW sholat zuhur di waktu hari yang sangat panas. Sholat seperti ini sangat berat dirasakan oleh para sahabat, maka turunlah ayat tersebut di atas. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Daud. Ada juga dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi SAW sholat zuhur di waktu yang sangat panas. Di belakang Rasulullah tidak lebih dari 1 atau 2 saf saja yang mengikutinya. Kebanyakan di antara mereka sedang tidur siang, ada pula yang sedang sibuk berdagang, maka turunlah ayat tersebut di atas. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Jarir. Dan yang kedua ada ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, yaitu satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contoh surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Asbab an-nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi SAW,
Beliau berdoa supaya mereka mendapat kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun makan tulang sehingga turunlah surat Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian mereka menghadapi Nabi SAW untuk meminta bantuan, maka Rasulullah SAW berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun, maka turunlah ayat selanjutnya yaitu Ad-Dukhan ayat 15. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka kembali kepada keadaan semula sesaat dan durhaka, maka turunlah ayat ini yaitu surat Ad-Dukhan ayat 16. Jadi dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu perang Badar. Selanjutnya ada kaidah-kaidah asbabun nuzul. Pengetahuan tentang kaidah dalam asbabun nuzul juga memiliki peran penting untuk memahami makna Al-Quran. Hal ini menimbulkan perbedaan di kalangan ulama dalam memahami kaidah asbabun nuzul, antara lain yang pertama ada As-Suyuti berpendapat bahwa yang harus menjadi pertimbangan adalah keumuman lafaz dan bukan pada kekhususan sebab. Hal ini diverifikasi ketika turun ayat zihar pada kasus Salman ibnu Syakor, ayat li'an pada perkara Hilal ibnu Umayyah, serta ayat Qadhaf dalam kasus tuduhan terhadap Aisyah. Penyelesaian persoalan tersebut juga diterapkan pada peristiwa lain yang serupa. Yang kedua, Zamakhsyari berpendapat bahwa surah Al-Humazah diturunkan karena sebab yang khusus, tetapi ancaman hukum yang termaktub di dalamnya diberlakukan secara umum, meliputi semua orang yang berbuat jahat sebagaimana yang disebutkan. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa banyak ayat yang diturunkan hanya dalam keadaan tertentu, ditujukan untuk umum tetapi berlaku umum. Misalnya surah Al-Maidah ayat 49 yang memerintahkan Nabi untuk berlaku adil ternyata diturunkan kepada Bani Quraidah dan Bani Nadir, dan Ibnu Taimiyah membantah bahwa ayat ini tidak hanya ditujukan kepada kedua suku tersebut. Nah, yang terakhir ada ulama lain yang berpendapat bahwa bentuk-bentuk ungkapan lafal harus dilihat dari segi kekhususan lafalnya daripada keuniversalan lafalnya, sehingga ayat ini berlaku untuk menuju suatu kasus penurunan Al-Quran. Perlu ditekankan bahwa perbedaan pendapat ini hanya terjadi pada hal-hal secara umum dan tidak ada indikasi bahwa ayat ini berlaku secara khusus. Jika ada indikasi seperti itu, tentu para ulama sepakat bahwa hukum ayat tersebut hanya berlaku pada khusus-khusus yang disebutkan. Dalam kegunaan asbabul nuzul ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum dan perhatian syariat terhadap kemaslahatan umum dalam menghadapi segala peristiwa sebagai rahmat bagi umat. Yang kedua, memberi batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi hukum dinyatakan dalam bentuk umum. Yang ketiga, apabila lafadz yang diturunkan itu bersifat umum dan ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya, maka adanya asbabul nuzul akan membatasi tahsih pengkhususan itu hanya terhadap yang selain bentuk dari sebab. Kesimpulannya, asbabul nuzul adalah sesuatu yang dikarenakannya Al-Quran ini diturunkan untuk menerangkan status dan hukumnya pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Ilmu asbabul nuzul sangat berperan besar sekali dalam memahami makna ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Selain itu, dengan adanya asbabul nuzul dapat mempermudah kaidah hukum yang belum jelas dalam Al-Quran sehingga mudah untuk dipahami. Audio Jungle.